Setiap kali ada peristiwa buruk atau hal negatif yang cukup hebat terjadi dalam hidup kita atau orang-orang yang kita kasihi, bisa berupa terjadinya bencana, kecelakaan, kehilangan orang yang dikasih secara mendadak, ataupun berbagai peristiwa negatif lainnya. Hal tersebut akan selalu menciptakan adanya koyakan pada jiwa atau emosi kita dan membuat timbulnya ada suatu ruang kosong dalam batin kita. Terkoyaknya jiwa atau emosi yang melahirkan suatu ruang kosong dalam batin kita secara otomatis akan mengkondisikan lahirnya berbagai pertanyaan dalam batin atau pikiran kita. Mengapa hal ini terjadi? Siapa yang bersalah dalam hal ini? Dan lain sebagainya. Sesungguhnya berbagai pertanyaan tersebut tidak akan pernah bisa dijawab. Karena jawaban apapun tidak akan pernah memuaskan bagi kita yang kondisi jiwa atau emosinya sedang terkoyak akibat peristiwa negatif yang menggoncangkan tersebut. Malahan seringkali yang terjadi selanjutnya adalah musuh akan memanfaatkan peristiwa yang menggoncangkan tersebut sebagai celah untuk menyelinap masuk ke dalam jiwa atau emosi kita dan melakukan pengkerusakan dari dalam. Berbagai pemikiran tentang mengapa semua peristiwa ini terjadi, siapa yang bersalah dalam hal ini, dan lain-lain akan terus diperuncing dan berkali-kali didengungkan dalam pikiran kita dengan tujuan untuk membuat diri kita mulai mempertanyakan kesetiaan, kasih, dan kebaikan Tuhan atas diri kita. Inilah salah satu bentuk dari anak panah si jahat yang dihunjamkan ke dalam batin, pikiran, atau emosi kita. Musuh akan membuat kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Jika Dia Maha Tahu, jika Dia tetap mengontrol dan mengatur segala sesuatu, mengapa Dia mengizinkan hal buruk ini terjadi atas hidupku atau orang-orang yang aku kasihi? Semua pertanyaan tersebut tidak akan pernah bisa dijawab secara memuaskan. Karena pada dasarnya kita tidak membutuhkan penjelasan apapun. Yang kita inginkan adalah agar peristiwa negatif yang menggoncangkan tersebut tidak perlu terjadi atas kita. Jadi berbagai pertanyaan yang berkecamuk dalam batin kita tersebut sesungguhnya bukanlah suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi suatu protes. Akibat si jahat telah berhasil menyelinap masuk ke dalam batin atau jiwa dan emosi kita, lalu melakukan pengkerusakan dalam batin atau jiwa dan emosi kita. Yang pertama, teruslah membangun dasar keyakinan bahwa dari pihak Tuhan, Dia tidak pernah merancangkan hal buruk untuk terjadi atas diri kita. Bahkan kalaupun dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk membentuk atau mengajar diri kita, kebenarannya adalah Bapa di sorga tetap saja tidak pernah merancangkan suatu hal buruk demi untuk memberi kita suatu pelajaran. Sebagai Bapa yang baik, Dia selalu mendidik, membentuk dan mengajar kita melalui firman-Nya. Bisakah Anda membayangkan diri Anda sebagai seorang ayah yang berniat mengajar anakmu tentang pelajaran fisika? Misalkan api adalah suatu energi panas, dan kemudian engkau membuat api untuk kemudian menaruh tangan anakmu pada api tersebut. Dan sementara anakmu berteriak kesakitan akibat tangannya terkena panas api, lalu Anda berkata kepada anakmu, "Nak, itulah pelajaran yang ayah berikan tentang api. Panas bukan? Ya, api memang panas. Apakah kamu sekarang sudah mengerti?" Tentu bukan seperti itu cara Anda mendidik atau mengajar anak Anda, bukan? Jika kita sebagai seorang ayah yang masih memiliki banyak kelemahan saja, tidak akan pernah mempergunakan cara-cara yang menggoncangkan terhadap anak-anak kita. Terlebih lagi Bapa di sorga. Dia adalah pribadi yang terlalu baik bagi kita sebagai anak-anaknya. Dia tidak pernah merancangkan hal buruk bagi kita. Sebaliknya, rancangan-rancangan yang Dia miliki untuk keberadaan kita selalu berupa rancangan damai sejahtera yang memberikan kepastian untuk masa depan yang penuh pengharapan. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 mencatat, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lukas pasal 11 ayat 11-13 menulis, "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya,
akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu dalam Mazmur 92, ayat yang ke-12 sampai 15, Alkitab menuliskan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amin.